Wonten ing kesempatan menika kita badhe bahas terkait ru'yatullah, nggih, ru'yatul mukminin li rabbihim yaumal qiyamah. Nggih, menika tentang orang-orang beriman samangke saged melihat Rabbipun, saged melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanipun. Nggih. Dados iki termasuk akidah Islam. Keyakinan ingkang kedah dipun bangun seorang muslim bahwasanya mangke di hari kiamat yaumul akhir, semua orang beriman, seluruh orang beriman bakal bisa melihat dumateng Rabbipun Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten raosipun dos pundi Pak? Kita bisa melihat Rabb kita itu kinten-kinten perasaanipun dos pundi? Buatan sakit dipun gambaraken nggih. Senengipun luar biasa. Nggih. Kita melihat kekasih kita mawon. Nggih, pertama kali melihat garwa kita mawon sampun berbunga-bunganipun kados mabur tumuju langit dunia. Bagaimana halnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta kita sedaya, menciptakan seluruh alam semesta menika. Bahkan zat ingkang senantiasa memperhatikan kondisi kita, nggih, ingkang senantiasa paling rezeki dumateng kita sedaya, ingkang kita selalu berkeluh kesah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah paring jalan keluar saking berbagai masalah-masalah yang kita hadapi. Kita bakal bisa melihat, nggih, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita menika samangke wonten ing yaumil qiyamah. Nggih. Tetapi dalam kehidupan dunia tentunipun mustahil, bukan mungkin seorang manusia menika bisa melihat Rabbipun. Bahkan Nabi Musa zaman rumiyin nate, pengen melihat Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Beliau Allah Subhanahu wa taala kasih rambu-rambu dumateng Nabi Musa. Nalika gunung menika tetap utuh. Ketika Allah mau menampakkan dirinya, maka kamu akan bisa melihatku. Tetapi ternyata ketika Allah mau menampakkan dirinya, gunung ingkang begitu besar niku sampun dinasa rumiyin, hancur luluh lantah, tidak kuat melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia menika. Pramila ketika itu tidak mungkin, boten saged Musa melihat Rabbipun, bahkan pingsan ketika itu. Niku Musa alaihissalam. Karena ini sama Allah kita selaku orang beriman sama wonten ing hari kiamat bisa melihat Rabb kita. Dipun ketiga akan wonten ing kitab menika wal iqraru birru'yati ba'dal maut. Nah, niku salah setunggal keyakinan yang kita bangun dan mengakui, menetapkan dengan birru'yah, kanthi keyakinan bisa melihat Allah setelah ba'dal maut, maksudipun pada hari akhir samangke, nggih, di kehidupan ketika sampun mlebu surga sedaya. Penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sampun mlebu neraka, kemudian sudah menikmati berbagai kenikmatan. Nah, mangke Allah menawarkan, apakah mau tambahan lagi dengan kenikmatan menika? Nah, pada akhirnya kenikmatan itu adalah melihat Allah. Dan itu termasuk akidah ingkang kita yakini, bahwasanya seorang mukmin bisa melihat Rabbipun Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, niki wonten sebagian golongan ingkang boten meyakini, mengingkari bahwa bilih Allah bisa dilihat di hari akhir mangke, niku sebagian golongan mengingkarinya. Adapun kelompok ingkang mengimani, memang kedah mengimani, niki berdalil dengan dalil begitu banyak. Salah setunggalipun di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Qiyamah. Allah mendika wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah mendika wujuhu, wajah-wajah mereka, niki wajah penduduk surga, wajah-wajah mereka yauma idzin pada hari itu, pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Kados penghuni surga mangke bahagianipun boten ketulungan, Pak, berseri-seri.
terlihat dari pancaran wajahnya yang begitu bersih, ya, berseri-seri. Kemudian Allah nanti kau ila rabbiha nadhirah, ya, mereka apa? Melihat kepada Rabbnya. Ini dalil yang sangat jelas sekali bahwa bila penghuni surga samangke bisa melihat Rabbipun, ya, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat samangke. Ya, ini dalil pertama. Ya, dalil pertama tentang bahwa bila seorang muslim mukmin samangke bisa melihat Rabbipun, khusus kagem penghuni surga, khusus kagem mukmin. Menawi yang kafir penghuni neraka niku mboten bakal bisa melihat Rabbipun. Niku kerugian di atas kerugian, gitu. Wa qaulu ta'ala, ugi dalilipun firman Allah taala wonten ing surat Al-Mutaffifin, nggih, Allah ngendika kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nah, niki ayat ingkang menjelaskan orang-orang kafir pada hari kiamat samangke dalam kehidupan akhirat mereka terhijab, terhalangi untuk melihat Rabbnya, tidak bisa tersebut, ya. Kalla, sekali-kali tidak. Allah ngendika sekali-kali tidak. Innahum, saat temene mereka, an rabbihi, dari Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, sungguh terhijabi, terhalangi. Ini kondisi orang-orang kafir. Allah menegaskan dalam ayat ini, orang-orang yang ingkang boten purun beriman dumateng Allah dalam kehidupan dunia, sama ke dalam kehidupan akhirat terhijab, tertutup, boten saged melihat dumateng Rabbipun. Ini kondisi orang kafir. Mafhum mukhalafah dari ayat menika, pemahaman terbalik dari ayat menika, ketika orang kafir terhalangi, artosipun di sini dipahami terbalik, orang mukmin tidak terhalangi untuk melihat Rabbipun. Nah, ini dalil kedua. Jadi semakin menjadikan kita yakin bahwa bila ternyata memang benar samangke dalam kehidupan akhirat seorang mukmin saged melihat dumateng Rabbipun. Nggih. Kemudian firman Allah taala niki dalil ketiga, nggih, tentang keyakinan seorang mukmin bisa melihat Allah pada kehidupan akhirat samangke. Ya, menika dalam surat Yunus, nggih, ayat ke-26. Surat Yunus, nggih. Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nggih, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa tersebut? Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah menjanjikan, nggih, balasan buat orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Lilladzina ahsanul husna, orang-orang yang senantiasa berbuat baik baginya husna, kebaikan, surga. Allah janjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian tidak cukup di situ, Allah ngendika wa ziyadah, dan ada tambahannya. Para ulama menjelaskan tambahan di sini maksudnya pun memberikan apa? Kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu adalah ru'yatul mu'minin li rabbihim. So, ini melihat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Seperti kita melihat bulan purnama, gitu. Kita berdesak-desakan boten. Pasti bisa melihat semuanya, seperti melihat bulan purnama. Waziyadah menikah dalam ayat menikah dipun tafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisipun riwayat hadis Suhaib, beliau riwayat Imam Muslim. Beliau menikah, Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannati jannata, apabila penduduk surga sudah masuk surga. Nah, ini sampun yaumul hisab, sampun berlalu nggih, padang mahsyar sampun terlewati, yaumul hisab sampun terlewati, sirat sampun terlewati, sampun mlebet swarga. Ketika itu ini perjalanan pun panjang, Pak. Dari kematian, dari hari kiamat, hari kebangkitan menuju peristiwa-peristiwa kalau peristiwa yaumul mizan, sirat niku
beratus-ratus tahun mungkin Pak, lebih panjang dari kehidupan kita. Nah, terus ketika kita merasa hidup dunia ini begitu lama, begitu panjang, samangke hidup akhirat dari perjalanan yaumul ba'ats dipun bangkitkan menuju padang mahsyar, menuju timbangan Allah, menuju sirat niku beratus-ratus tahun, berkali lipat daripada kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini kok. Pramila kita ditekankan untuk berbekal. Watazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu takwa, bukan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan pekerjaan yang mentereng, tapi takwa yang menjadi bekal terbaik kita untuk menghadapi kehidupan akhirat sama yang begitu panjang. Pada hari itu nggak berguna lagi harta yang menumpuk sekian sekian triliun, nggak berguna lagi, kecuali yang digunakan untuk beramal soleh, beribadah, tindakan haji, umroh, bersedekah, bangun masjid dan sabiturutipun, itu yang berguna, yang akan bakal kita petik walaupun wonten yaumul kiamah, yang kan bakal menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan akhirat zaman ini. Nah ini Bapak, ketika itu semua sudah terjadi dan penduduk surga sampun lebet surga, kemudian apa? Rasulullah SAW mendika, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah bakal berkata, Allah bakal berfirman ketika itu, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin tambahan dariku? Allah sampun letakkan penduduk surga ke dalam tempatnya masing-masing. Tentu surga ini bertingkat-tingkat, wonten ingkang level 1, 2, 3 lan sakitutipun. Kita angsal level terakhir terbawah pun sampun mulyanipun luar biasa, seperti mendapatkan dunia seisinya. Apalagi level 2, 3, 4 sampai level tertinggi. Boten saged dipun bayangkan. Nah, ketika sampun kondisi seperti itu, Allah menawarkan, apa kalian mau tambahan nikmat lagi dariku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka penduduk surga nanti akan mengatakan, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan putih wajah-wajah kami, artinya membuat kami bahagia ketika itu dengan nikmat yang begitu banyak. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, wahai Allah. Wa tunjina minan nar, kemudian engkau telah menyelamatkan kami dari neraka, dari siksa yang begitu pedih. Ataupun apa? Ketika itu penduduk surga sampun merasa di puncak kenikmatan, seolah-olah sudah nggak ada kenikmatan yang ingin dia gapai, sudah nggak tahu lagi nikmat mana lagi yang lebih besar yang daripada yang dirasakan ketika itu. Tapi Allah masih menawarkan lagi, masih mau tambah, malah napa mboten. Nah ini kok. Kemudian Rasulullah mendika fayakshiful hijab, kemudian hijab itu bakal tersingkap. Hijab ingkang menutupi antara Allah dengan makhlukipun penduduk surga ketika itu, akan tersingkap, akan tersingkap. Fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim, maka mereka tidaklah diberi sesuatu yang paling mereka sukai dan cintai daripada apa? Bisa melihat Rabb-nya pada hari itu. Nah, ini nikmat tertinggi. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian setelah Nabi bersabda kata sunatan menika, beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang surat Yunus kalau lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman, menggunakan tenaganya, hartanya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bakal mendapatkan husna, jannah, surga dengan berbagai kenikmatannya, wa ziyadah, dan tambahannya. Napa tambahan pun? Dia menikah ru'yatullah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sama kia. Ini kan nikmatnya yang luar biasa. Pramila tidak ada rugi sedikit pun apapun yang kita keluarkan dalam kehidupan dunia menikah dalam rangka napa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nogo kita nyiapkan badai kajian, nyapu, bersih-bersih, napa niki teh. Nah, saat itu pun menikah tidak ada yang sia-sia. Allah bakal napa membalas dengan kebaikan yang lebih banyak malih. Nah, nikah dalil ketiga, dalil ketiga tentang
keyakinan bahwa orang-orang beriman samangke bakal saged melihat dumateng Rabbipun luar biasa. Nggih. Jenengan saged membayangkan nggih terus pundi raosipun samangke luar biasa. Ini kok termasuk motivasi Pak Bu supados kita istiqomah dalam kehidupan menika. Nggih, orang-orang beriman pasti rindu bakal ketemu oleh Rabbnya dan berharap faman kana yarju liqa rabbi. Cinta kemana yang mengharapkan, ya tentu orang beriman mengharapkan untuk bertemu dengan Rabbihun, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri-ciri orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbihun apa? Falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadatihi syai'a. Maka hendaknya beramal soleh, ya, beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kemudian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini kok ciri-ciri yang ingkang rindu berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kebaikan, cinta ilmu, cinta majelis ilmu. Ini kok diantara ciri-ciri umum yang ingkang rindu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salah jengkot. Oke, Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari, saking Jarir bin Abdullah, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum iyanan. Nah, ini sabda itu Nabi. Innakum saat temannya kalian satarawna bakal melihat rabbakum rabb kalian iyanan dengan mata kepala kalian sendiri, bukan dengan niki tata sema niki menekankan penegasan benar-benar niki makna hakiki bakal melihat, bukan kiasan. Bukan napa, karena sebagian napa mengartikan ru'yah menika lan hijab menika adalah hijab saking rahmat Allah. Bukan, meskipun mencakup saking rahmat Allah ugi, tetapi nika napa tidak menafikan seorang mukmin samangke bisa melihat Rabbihun. Bahkan ini penegasan dalam hadis ingkang nomor kali kalau innakum satarawna rabbakum iyanan. Saat temannya kalian akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian Allah iyana, dengan mata kepala kalian. Nah ini kok. Oke, hadis sanesipun saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan fi zaman Rasulullah SAW qalu, bahwasanya segolongan orang pada sahabat ini, pada zaman Nabi SAW, zaman Rasulullah SAW, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Nah, ini langsung bertanya para sahabat. Terus ini hakul yakin nih. Kenapa? Para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Hal nara rabbana yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kami nanti bisa melihat? Kita nanti bisa melihat Rabb kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat? Qala Rasulullah SAW, na'am. Rasulullah menjawab, iya. Bakal bisa melihat semuanya, Pak. Itu orang-orang yang beriman. Nah, ini kok oke, mempertegas malih. Mempertegas malih apabila seorang mukmin insyaallah nanti saged melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ngendika niki bisa makna kalian hadis sebelumnya. Annan nasa qalu, bahwasanya segolongan manusia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita bisa melihat Rabb kita Allah pada hari kiamat nanti? Qala hal tumaruna fil qamari lailatal badr laisa dunahu sahab. Nabi menjawab, apakah kalian saling berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama? Bulan purnama yang bisa menghalangi satu dengan yang lainnya. Maka kalau para sahabat berkata, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Atau siapa bahwa Nabi paling gambaran sama seorang mukmin atau penduduk surga sama bisa melihat Rabb-nya, seperti halnya melihat bulan purnama. Tidak berdesak-desakan sedikit pun, seluruhnya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.
Ugi beliau ngendika fahal tumaluna fi syamsi laisa dunaha sahab. Isami senada niki dengan matahari. Apa kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari? Tentunya tidak. Fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kalian akan melihat dia Allah seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Ketika hadis niku muttafaqun alaih niku luar biasa kuatipun Pak. Nggih. Muttafaqun alaih. Karena wonten hadis Nabi ingkang riwayat Bukhari Muslim tapi tidak muttafaq alaih. Wonten ingkang Bukhari Muslim tapi muttafaqun alaih. Nah, niku pertanda hadisipun sangat kuat sekali. Nah, niku. Kemudian seorang ulama Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim ugi mengatakan meriwayatkan saking bapakipun, karena bapakipun seorang ulama, meriwayatkan bahwasanya mereka mendapati memang seperti itulah akidah keyakinan ulama-ulama terdahulu. Beliau mengatakan adraknal ulama fi jami'il amsar. Kami telah mendapati seluruh ulama di seluruh masa, Hijazan wa Iraqan, di seluruh masa dan tempat. Hijazan tentunya pun di zaman beliau, Hijazan wa Iraqan, baik di wilayah Hijaz. Hijaz niku Makkah Madinah, Irak wonten ing Irak, wa Syaman ugi Syam, Syam nggih wonten ing Syria, Palestina, Maroko niku Syam, wa Yamanan ugi Yaman. Terus di negara Timur Tengah niku mengatakan annahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat pada kehidupan akhirat samangke. Nggih, yarahu ahlul jannah bi absarihim. Tentunipun napa? Apakah samangke ahlu surga niku bisa melihat Allah kapan saja atau hanya sekali waktu Allah menghendakinya? Wallahu a'lam. Ingkang nampak inggih menika napa, ketika Allah menghendaki penghuni surga untuk bisa melihat, maka mereka bisa melihat Allah. Ketika Allah menghendaki menyingkap hijabipun antara makhlukipun lan Rabbipun, ketika itulah bisa melihat, bukan setiap saat untuk bisa melihat Rabbipun. Wallahu a'lam. Bagi seorang ulama Abul Hasan Al-Asy'ari, nah ini tokoh ulama besar ingkang dalam kehidupanipun mengalami berbagai berbagai fase, utawi beliau dari sisi pemahamannya, dari sisi akidahipun beberapa kali mengalami perubahan-perubahan, pada akhirnya kembali kepada akidah Islamiyah ingkang lurus. Beliau mengatakan wa ajma'u ala annal mu'minin yarawna Allah azza wa jalla yaumal qiyamah bi ayuni wujuhihim. Ini beliau telah bersepakat bahwasanya, ini para ulama sepakat bahwasanya orang-orang beriman mereka bisa melihat Allah pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Ala ma akhbara bihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan fi qaulihi, dalam firman-Nya, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, beliau mengutip ayat surat Al-Qiyamah kalau wujuhu yawma idin nadhirah, wajah mereka, wajah penghuni surga pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Nah, ini Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa pilih orang-orang beriman sama dia bisa melihat Rabbnya berdalil dengan surat Al-Qiyamah kalau. Bagi seorang ulama Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, nah ini seorang ulama mengatakan wa ajma'a ahlul haqqi wa ittafaqa ahlut tauhid was-sidqi anna Allah Ta'ala yura fil akhirah. Telah bersepakat ahlul haqq, menika kaum muslimin, wa ittafaqa ahlut tauhid, dan juga telah bersepakat ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid, orang Islam, was-sidq, dan orang-orang yang jujur, anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yura fil akhirah, bisa dilihat di kehidupan akhirat.
akhirat samangke. Nggih, kama jaa fi kitabih, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an, wasahha an Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Ini menguatkan Bapak Ibu. Nggih, setelah kita kalau mau menyimak beberapa ayat tentang orang-orang beriman bisa melihat Rabbnya pada hari kiamat samangke, kemudian hadis, kemudian dinukilkan beberapa perkataan para ulama. Atas itu memang seperti itu para ulama itu memahami ayat-ayat menikah, memahami hadis-hadis menikah tentang apa? Keyakinan bahwa bila samangke penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, adapun dalam kehidupan dunia maka itu adalah tidak mungkin, nggih, tangih lamun bisa melihat Rabbipun. Kemudian wonten sebagian golongan yang tidak meyakini hal itu. Nggih, wonten sebagian golongan ingkang dipunwastani Mu'tazilah sebagian, nggih. Mu'tazilah niku sebagian sekte Islam yang mereka tidak meyakini bisa melihat Allah pada kehidupan akhirat samangke. Mereka nggak ada dalil, Pak. Nggak ada dalil dari Al-Quran. Salah sekalipun dalam surat Al-An'am ayat 103. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar. Allah tidak bisa digapai dengan absar, penglihatan. Nah, ini dalil, Pak. Secara zahir memang, oh iya, benar gitu. Terus ini ayatnya pun terus Allah tidak bisa digapai dengan penglihatan. Ya. Tetapi kemudian mereka mengatakan ini menafikan ru'yah secara mutlak, menafikan penglihatan kepada Allah secara mutlak, sama sekali nggak bisa. Terus kemudian dikemanakan hadis-hadis kalau kemudian ayat kalau ketika dipahami seperti itu, maka dijawab oleh para ulama, okay, bi anna nafya 'anil idrak laisa ar-ru'yah. Menafikan idrak niki kalimatipun ngagem idrak la tudriku, dari kata adraka yudriku. Niki maknanya lebih dalam daripada ro'a yaro. Kalau ro'a yaro niku melihat, atau nadhara yang dulu niku melihat. Nggih, ketika adraka niku maknanya pun lebih dalam, bukan sekedar melihat, tetapi benar-benar menggapai hakikatipun idrak. Maka pengertian ilmu niku idraku syai' ala makana. Ilmu niku adalah bisa menggapai sesuatu sesuai dengan kondisinya. Nggih. Maka di sini tidak pas ketika mereka mengatakan la tudrikul absar, kemudian digunakan untuk menafikan, mengingkari penglihatan orang-orang beriman dumateng Allah pada hari kiamat. Niki tidak pas. Sebab napa? Dari lafaz itu sama beda. Niki la tudrikul idrak. Okay. Idrak niki lebih dalam daripada melihat. Tentu seorang mungkin tidak bisa napa menggapai hakikat Allah. Nah, niki yang dimaksud ayat menika. La tudrikul absar. Nggih, dados mata kita meskipun bisa melihat Allah samangke pada hari kiamat, tapi niki tidak bisa menggapai hakikat Allah. Mananipun, nggih. Sementara mereka mengatakan ya ini menafikan penglihatan. Nah, niki tidak, nggih. Dados niki penggunaan dalil ingkang kirang tepat. Nggih, penggunaan dalil ingkang kirang tepat untuk menafikan, mengingkari napa penglihatan dumateng Allah pada hari kiamat samangke. Nika ayat pertama ingkang mereka gunakan untuk mengingkari ru'yah Allah, melihat Allah pada hari kiamat samangke. Sudah terbatalkan dengan perbedaan antara idrak kalian ru'yah lan nadhrah. Beda antara idrak menggapai sesuatu hakikatipun dengan melihat. Sebab mereka bertentangan dengan hadis-hadis lain dan ayat lain ingkang sampun kita wawasaken kalau. Ingkang nomor kali ugi ingkang dados dalil mereka. Nah, sebatas kita sangat berhati-hati nalika wonten paham-paham ingkang mangke
mampir, paham mampir itu misalnya kita mendapati di berbagai media sosial, kok ini mengatakan Allah nggak bisa dilihat, kita bisa mengantisipasi dengan mengetahui hal menikah. Firman Allah Ta'ala yang mereka gunakan menikah, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Ini firman Allah dalam kisah Nabi Musa ingin melihat Rabbnya. Walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Musa datang di miqat kami, wa kallamahu rabbuhu, kemudian Allah mengajak bicara Musa. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Niki saya itu berbicara, Allah mengajak bicara Nabi Musa tanpa perantara. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihat engkau. Qala lan tarani. Allah menghentikan apa? Engkau tidak akan bisa melihatku. Lan tarani. Dalam lafaz menika Allah menggunakan sighah utawi napa? Kata lan. Mereka mengatakan lan menika maknanipun menafikan selama-lamanya. Lan tarani ataupun selama-lamanya kamu tidak akan bisa melihatku, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Mereka memahami seperti itu. Sementara dijawab oleh para ulama, di antara jawabanipun apa? Bahwasanya lan menika tidak kemudian bermakna menafikan selama-lamanya. Lan kemudian tidak bermakna apa? Menafikan selama-lamanya. Sebab apa? Allah dalam Al-Quran mengatakan, menceritakan tentang orang-orang kafir yang mereka tidak mengharapkan kematian. Allah berfirman, walai yatamannau abada, walai lan dengan kata lan, walai yatamannau, dan mereka tidak mengharapkan kematian selama-lamanya. Jadi menggunakan lan. Tetapi kemudian di ayat yang lain Allah menceritakan kondisi yang berbeda. Justru mereka ingin segera merasakan kematian. Firman Allah Ta'ala dalam surat Zukhruf, Allah mengatakan, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wa nadau, dan mereka memanggil, menyeru, orang-orang kafir memanggil, ya malik, wahai malik, liyaqdi alaika rabbuka. Mintalah Rabbmu untuk menghabisiku. Liyaqdi, qada yaqdi itu dalam bahasa Arab maknanya pun kata. Salah satu kali pun apa? Membunuh. Jadi mereka mengatakan apa? Mintalah kepada Rabbmu agar Dia Allah menghabisi kami. Mengharapkan kematian di sini atau siput. Sehingga apa? Bisa dipahami. Ternyata ketika Allah mengatakan walai yatamannau, Allah menggunakan lan. Mereka tidak akan mengharapkan kematian selama-lamanya. Tidak mengharapkan kematian. Artinya orang-orang kafir itu berharap hidup selama-lamanya. Tapi kemudian di sini di ayat yang lain Allah mengatakan justru minta supaya dicabut nyawanya. Nah ini atasipun ternyata lan niki tidak bermakna menafikan selama-lamanya. Jadi dalam ayat kalau surat Al-A'raf yang mereka gunakan sebagai hujah, sebagai dalil untuk menafikan bisa melihat Allah pada hari kiamat, niku terbantahkan. Terbantahkan sehingga apa? Niku tidak benar. Dan yang benar adalah orang-orang beriman sama bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niku di antara jawaban para ulama. Sampun ada nih. Nah, sebelah ini pun Bapak Stoyo, apabila dalam keyakinan seorang muslim niko ketika pun bangun, apabila sama dalam kehidupan akhirat bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kenikmatan tertinggi, kenikmatan tertinggi ingkang bakal dipun rasakan penghuni surga. Gembira saya kalau penghuni surga sangat dipun paling kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan akhirat sama kita. Maka jamaah rahimakumullah, ingkang saged dipunaturaken mugi wonten dalan ilmu dipun. Sedanipun kita tutup menawi wonten tambahan saking para jamaah dipun semanggaken. Semoga
kan surga nanti bertingkat-tingkat meskipun kita kalau mungkin tinggal kali itu akan seterusnya. Nah itu pilih menarik bertingkat-tingkat natal itu dalam keluarga utamanya suami istri. Itu berarti nanti buatan sakit sesama atau sesuatu ingkang sesama tingkat itu. Misalkan semua suami istri ngaten sok kata-kata itu buatan suami menika nama itu. Contohipun samane pun putri menika mau salate gampangane tunggal rantai ini kita pengen dengan berat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak turunnya beriman nanti bakal dikumpulkan di dalam surganya. Ya, terus niki orang-orang beriman yang kemudian anak turunnya juga mengikuti keimanan yang sama, meskipun mungkin level tingkatannya pun beda-beda, level amalipun, ya. Dan bisa jadi seorang anak tingkatnya lebih tinggi daripada bapaknya, ataupun seorang bapak lebih tinggi tingkatnya daripada anaknya dalam amalipun. Begitupun seorang suami dan istri. Okay. Tetapi secara zahir ayat ini menjelaskan semua itu nanti bisa dikumpulkan dalam satu tempat, dalam satu level, ketika memang syaratnya sama-sama beriman semuanya. Atau sipun karena memang satu anggota keluarga dengan yang lainnya itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang lainnya. Seorang bapak bisa memberi syafaat anaknya, seorang anak bisa memberi syafaat kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Misalipun, contoh kecilipun, seorang anak misalipun dalam satu kasus bapak itu misalipun derajatnya pun tidak terlalu tinggi karena memang amal itu biasa. Tapi nggak dari anak seorang hafid Quran misalipun, hafid Quran atau seorang yang nggak ada amal kata, kemudian dia bisa meminta kepada Allah memberikan syafaat kepada orang tuanya yang berada di surga di level bawah untuk naik kepada level di mana dia ada, sehingga bisa berkumpul pada tempat itu. Oke. Terus masing-masing anggota keluarga sama ketika mendapati anggota keluarganya di bawah bahkan di neraka sekalipun, itu bisa menjadi syafaat bagi anggota keluarga yang lainnya, bisa dinaikkan levelnya atau diangkat dari surga, dari neraka. Oke. Wallahu a'lam. Terus yang kula pahami sebatas pemahaman kula niku bisa menjadi satu tempat dengan kaidah kalau menjadi syafaat satu keluarga yang lainnya. Kalau meskipun tidak menutup kemungkinan bisa jadi rugi ketika Allah tidak mengizinkan untuk diberi syafaat, ya tetap beda level, dia tidak menutup kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab. Saya siwon, ayo wonten. Kalau dipenangkurakan Mas Ustaz ini sebagai orang Muslim, orang yang beriman, nanti setelah tiba saatnya bisa melihat Allah, berarti bukan sembarang umat bisa melihat Gusti Allah ini, Mas. Maksud kula yang pertama
orang-orang kafir itu tidak mungkin bisa melihat Allah masih. Memang mereka terhalangi Pak. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin bahwa kalla innahum yawma idzin ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka terhalangi dari Allah, tidak bisa melihat. Itu orang-orang kafir. Dan terus yang bisa melihat Allah sama lagi hanya orang-orang beriman yang menjadi penghuni surga. Kemauan. Wallah. Kelihatan? Cekap ya. Kemudian jawab rahmatullah, sakit beratakan, mungkin ada faedah dan ilmu pun. Soal kita laksanakan memberi yang datang, kita cekapkan kenasan alhamdulillah serangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada matur dengan sedaya Bapak saha Ibu mengke sak bibaripun surat Isa ampun kundurin mengke kesalipun Pak Warno enten maem bakso bersama. Kapunten nggih. Ya tepawon. Ayo mau kamar mandi dulu deh.